Berjumpa lagi dengan kami, saya Rudi Mulyadi dan seluruh kerabat kerja Radio Republik Indonesia di podcast khusus atau wawancara eksklusif bersama Komandan Kodim 0905 Balikpapan, Bapak Kolonel Infantri Denny Salelerung, Sarjana Sosial. Selamat pagi atau selamat siang nih Pak. Ya, selamat siang. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah puji Tuhan baik, Pak. Baik, ya. Tadi bincang-bincang suasananya kita datang ke Balikpapan cerah nih Pak. Iya, cerah. Iya. Ya, Balikpapan itu cerah selalu. Cerah selalu. Bagaimana Pak kabar Balikpapan dengan program yang menjadi prioritas dari Kodim 0905 Balikpapan Pak Komandan Kodim? Baik Pak, untuk situasi saat ini untuk khususnya wilayah Kodim 0905 Balikpapan, situasi saat ini kondusif, Ya. aman, nyaman, damai. Adapun program-program kita yang sedang dan sudah selesai ada berapa sasaran, yaitu ada RTLH, ada pembangunan sumur bor, ada pembangunan jembatan, ada stunting juga, program stunting, ketahanan pangan, ada juga pembangunan koperasi merah putih. Nah, itu yang saat ini kita sedang laksanakan. Ya, ini program-program dari pimpinan kita maupun program langsung dari presiden kita. Presiden. Ya, demikian. Nah, yang beberapa titik tadi Pak, apa yang menjadi prioritas utama yang harus kita selesaikan dalam waktu yang sangat singkat ini Pak Komandan? Oke, untuk dalam 1 tahun anggaran 2026 semuanya prioritas. Prioritas. Ya, semuanya prioritas. Dan ini merupakan petunjuk langsung dari pimpinan kita maupun dari Bapak Presiden bahwa program-program unggulan ini harus diprioritaskan dan semuanya sama. Ya. Nah, ini yang menjadi tantangan tersendiri kita buat kita yang di kewilayahan. Ya. Bagaimana kita membangun teamwork yang baik sehingga program-program unggulan ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan target dan sasaran dan waktu yang ditetapkan. Iya. Dengan kita tahu bahwa kesibukan Pian atau Pak Komandan ya di Kota Balikpapan ini, kemudian juga aktivitas Kota Balikpapan sebagai penyangga ibu kota negara Nusantara ini kan sangat sibuk dengan keprotokolan. Bagaimana Pak Komandan Kodim 0905 Balikpapan, Pak Denny, untuk mengatur sistem keprotokolan sehingga program-program itu bisa sampai di tengah-tengah masyarakat Kota Balikpapan? Baik, dihadapkan dengan dinamika yang ada di Kota Balikpapan, termasuk Bapak tadi menanyakan katanya bagaimana mekanisme kegiatan Kodim Balikpapan dalam menghadapi kegiatan baik itu protokoler maupun kegiatan-kegiatan program unggulan ini. Unggulan, ya. Kita di Kodim Balikpapan sudah membuat reorganisasi anggota-anggota kita yang di Balikpapan. Khususnya untuk program unggulan ini kita melibatkan satuan terkecil di bawah kita itu Koramil. Nah, dalam hal ini Koramil akan membuat program tersendiri, sasaran tersendiri kaitannya dengan program unggulan yang ada saat ini yang diprioritaskan oleh pimpinan kita. Contohnya sumur bor, RTLH, koperasi merah putih, jembatan dan sebagainya. Nah, ini para Danramil sudah membuat jadwal tersendiri untuk melibatkan babinsa sesuai dengan kewilayahan dan sesuai dengan sasaran masing-masing. Sehingga kegiatan ini bisa berjalan serempak. Nah, untuk kegiatan protokoler sendiri ini kita atur dengan anggota atau personil kita yang berada di Mako. Ya, kita punya anggota yang berada di Mako, di staf. Nah, ini yang kita libatkan untuk kegiatan menghadapi kegiatan protokoler, baik itu ada kunjungan, VIP dan sebagainya. Nah, ini yang kita libatkan sehingga kegiatan kita itu semuanya berjalan beriringan. Ya, beriringan. Jadi tidak ada kegiatan yang tumpang tindih atau kegiatan yang timpang. Ya, tapi kegiatannya bisa berjalan dengan baik. Nah, itu demikian. Nah, kita melihat tadi semua kegiatan berjalan dengan baik. Bagaimana dengan jumlah personil kita? Apakah ini juga bisa mensinergikan antara pemerintah daerah dan kepentingan nasional untuk masyarakat juga bisa berjalan di Kota Balikpapan ini? Kaitan dengan jumlah personil ya? Iya, personil kita. Ya. Sumber daya lah. Kalau sumber daya kita di
Balikpapan ini karena kita namanya satuan kewilayahan itu menyesuaikan dengan jumlah kelurahan yang ada. Ya. Kita kan punya 34 kelurahan, berarti saya harus memiliki 34 babinsa. Nah, jangan diharapkan dengan itu ya babinsa-babinsa yang ada di kelurahan itulah yang bertanggung jawab dengan kewilayahan masing-masing. Nah, kaitannya dengan kegiatan yang mungkin ada kegiatan yang bersinergi dengan dinas terkait yang ada di pemerintah kota, ya ini kita bersinergi di lapangan, dengan melibatkan mereka juga untuk melaksanakan kegiatan ini yang memang ada irisan dari mereka itu sendiri. Jadi kita bersinergi, bekerja sama di lapangan, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran kita ini bisa tercapai. Sesuai dengan ranahnya mereka masing-masing. Contohnya kita adalah pembuatan atau rehab rumah RTLH. Ini kan berkaitan dengan dinas Perkim. Nah, dinas Perkim inilah yang kita juga libatkan di lapangan. Termasuk masyarakat yang ada di situ kita libatkan, sehingga kita antara Kodim, masyarakat dengan dinas terkait terjadi kerjasama yang baik, bersinergi yang baik, teamwork yang baik, sehingga sasaran ini bisa tercapai. Nah, demikian. Ya, Pak Dandi, luar biasa sebagai kota yang berkembang, kota Balikpapan. Tapi nampaknya antara sinergi antara tentara dengan masyarakat dan seluruh komponen lainnya memberikan satu energi baru nih bagi kota Balikpapan. Betul. Sebenarnya bagaimana hubungan antara pemerintah daerah dengan Dandim sendiri untuk menyinergikan antara program daerah dan program nasional itu bisa sejalan dengan suksesnya beberapa program tadi? Ya, baik, untuk mensinergikan atau menyelaraskan antara program kita dengan program pemerintah setempat atau Pemkot, memang dari atas sendiri kan sudah ada terjadi MOU. Ya, MOU dengan kementerian atau kelembagaan terkait. Sehingga atas dasar inilah ini yang kita jadikan dasar di lapangan atau dasar di daerah untuk melaksanakan sinergi, bahwa kita itu memang udah diikat dengan MOU yang ada. Ya, inilah yang membuat kita antara program mereka dengan program kita itu ya selaras. Ya, satu napas pembangunan. Satu napas dari atas. Ya. Jadi ya tinggal kita di lapangan bagaimana kita mengatur kegiatan ini sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Nah, itu pun ada kegiatan yang mungkin kita melaksanakan rapat-rapat koordinasi awal, koordinasi lanjutan, sampai dengan sampai dengan pelaksanaan di lapangan, eksekusi kegiatan di lapangan, sampai dengan tahap pengakhiran. Itu pun kita melaporkan hasil kegiatannya mulai dari tahap awal, pertengahan sampai selesai. Nah itu, sehingga kegiatan kita ini bersinergi terus, selaras di lapangan. Ya, menarik Pak, dan berkaitan dengan program selaras tadi. Kita tahu bahwa di Kota Balikpapan ini pembangunan infrastrukturnya juga menjadi titik kunci juga. Karena sebagai jembatan ibu kota negara Nusantara. Jadi infrastruktur, contoh misalnya pelayanan dasar, ada sarana air bersih, terus pembangunan selokan, dan juga pengendali banjir. Kemudian juga kebutuhan sarana air bersih yang menjadi sentra di wilayah Balikpapan. Bagaimana nih mengimplementasikan ini? Dengan kita lihat juga masyarakat itu selalu bersama dengan tentara ini. Ya. Mungkin sedikit saya jelaskan bahwa sesuai dengan undang-undang kita ya, Undang-Undang TNI nomor 34, di situ kan ada 2 poin, yaitu operasi militer selain perang dengan operasi militer perang. Ya, kalau kita ini di Satuan Kewilayahan bahwa kita masuk ke operasi selain perang. Ada di poin 14 kalau saya nggak salah ingat, bahwa kita di situ membantu pemerintah dalam hal apa, dalam percepatan pembangunan dan sebagainya. Terus di doktrin kita sendiri di laporan wajib TNI itu ada di poin 8 bahwa kita sebagai prajurit TNI itu menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat yang berada di sekelilingnya. Nah, inilah menjadi rohnya kita. Tanpa perintah, tanpa komando, begitu kita lihat situasi di lapangan ini tidak sesuai, berarti kita langsung
turun tangan. Turun tangan. Mengatasi apa? Mengatasi contohnya tadi masalah air bersih, Air bersih, ya banjir, banjir, ya. terus mungkin bencana-bencana yang lainnya, pembangunan dan sebagainya. Mungkin pada saat terjadi yang paling duluan di lapangan pasti kita. Masih kita. Karena rohnya kita ya yang tadi itu saya sampaikan. Jadi nggak nunggu perintah. Oh, nggak ada. Begitu ada kejadian ya udah. Orang bilang Ibu Pertiwi memanggil kita. Ya, Ibu Pertiwi memanggil kita. Sudah langsung kita berada di lapangan. Iya, nah itulah yang membuat kita di lapangan. Kenapa kita selalu tampil di lapangan? Bukan karena ini, karena memang sesuai dengan undang-undang kita dan sesuai dengan doktrin kita. Nah itu Pak. Demikian. Ibu Pertiwi memanggil kita. Luar biasa. Ya, kita sudah memasuki kemerdekaan yang ke-81. Ya. Jadi sinergi antara TNI dan masyarakat kita bisa contoh di kota Balikpapan ini. Ya. Ya, Pak Dandim, Pak Denny, bagaimana Pak untuk menyelaraskan komunikasi yang baik tadi, pemerintah daerah, tentara, dan masyarakat, Pak? Oke. Ini juga menarik ini. Kalau kita lihat di Balikpapan sendiri kan masyarakat kita ini kan masyarakat majemuk. Iya. Ya, masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, di sini ada semua. Iya. Dan bisa dikatakan di sini tuh ya semua suku ada. Iya. Dan untuk menyelaraskan ini, untuk mensinergikan ini memang kita di lapangan itu butuh kerja keras. Kerja keras. Ya karena masing-masing suku itu kan punya tipikal masing-masing. Beda kalau misalkan kita di pedalaman Kalimantan. Iya. Mungkin kita hadapi itu mungkin suku Dayak saja yang kita hadapi. Ya, mungkin kita punya metode tersendiri. Iya. Nah, tapi kalau di Balikpapan ini kan masyarakatnya majemuk. Sehingga memang kita harus betul-betul bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, kita kan ada namanya komunikasi sosial. Komunikasi sosial. Nah, inilah materi salah satu senjata kita di satuan kewilayahan. Satuan wilayah. Ya, melaksanakan komunikasi sosial. Kalau orang bilang, kalau orang-orang Jawa Barat itu adu bako. Adu bako. Nah, adu bako. Jadi kita tuh masuk ke masyarakat itu ya masuk bukan karena kita tentara, tapi masuk karena kita ini bagian dari mereka. Kita ini bisa jadi teman, bisa jadi saudara, dan bisa jadi bapak. Kita masuk ke masyarakat, bisa merangkul mereka. Nah dari situlah mereka akan menyampaikan ke kita apa yang menjadi kendala, hambatan, apa yang mereka. Nah sehingga apa yang menjadi kendala, hambatan, dan apa yang mereka perlukan di wilayah, itulah yang kita komunikasikan dengan pemerintah setempat. Dalam hal ini Pak Wali Kota. Pak Wali Kota. Ya, kita sampaikan Pak Wali, masyarakat kita di wilayah ini butuh air bersih, butuh jembatan dan sebagainya. Nah, itulah saran masukan kita itu ditampung oleh Bapak Wali Kota. Ya. Nanti pada saat ada kegiatan rapat-rapat, program, musrembang dan sebagainya, nah disitulah bisa dimasukkan. Nah, itu kita di sini sebagai penjembatan, sebagai pengikat lah. Ya. Nah, pengikat sehingga masyarakat yang ada di Balikpapan ini ya mungkin apa yang menjadi keinginan dari mereka bisa terpenuhi. Nah, mungkin ada stucknya, kita lah yang melancarkan. Nah, kita kan sering ketemu Pak Wali, sambil ngobrol-ngobrol, minum kopi dan sebagainya, kita bisa sampaikan ke Pak Wali. Pak Wali, masyarakat kita di di Balikpapan Timur ini terkendala air bersih. Nah, mungkin ada program khusus kah yang bisa kita kerjasamakan sehingga masyarakat kita ini bisa terwadai dengan adanya air bersih. Nah, untuk infrastruktur, contoh tadi kita dengar bahwa di Balikpapan ada juga jembatan yang sedang dibangun untuk program pusat. Bisa dijelaskan itu, Pak Komandan? Oke, kita memang ada program unggulan dari Bapak Kasat. Ya, ini memang petunjuk khusus dari Bapak Presiden untuk pembangunan jembatan Garuda. Nah, kita di Balikpapan sendiri ada membangun jembatan Garuda, itu berada di Kelurahan Batu Ampar. Batu Ampar. Ya. Nah, ini tujuan dan sasaran dari jembatan ini digunakan untuk sebagai penjembatan. Ya, mungkin di daerah-daerah perkampungan mungkin masih banyak anak-anak kita atau masyarakat kita yang nyebrang sungai itu langsung masuk sungai, langsung nyebrang, atau melalui tali dan sebagainya. Nah, sehingga petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita bagaimana kita bisa mewadahi ini, bisa mengatasi. Sehingga turunlah perintah dari Bapak Kasat untuk masing-masing wilayah mendata
jembatan-jembatan yang memang diperlukan oleh masyarakat Masyarakat kita. untuk bisa menghubungkan baik itu anak-anak ke sekolah, baik itu masalah jalur transportasi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di situ. Nah, atau menunjang kegiatan-kegiatan lainnya. Itu untuk wilayah-wilayah pedalaman. Nah, kalau kita sendiri di Balikpapan karena ini daerah kota, sehingga ya anak-anak saya lihat di Balikpapan tidak ada yang nyebrang sungai, ya ataupun yang belanja ke pasar menggunakan tali gantung dan sebagainya. Sehingga kalau kita cari sasaran itu ya bisa dikatakan di Balikpapan tidak ada karena udah kota. Sehingga kita cari sasaran dengan berkoordinasi dengan aparat setempat, masyarakat, ya Babinsa yang ada di lapangan berkoordinasi dengan kelurahan. Kira-kira ada nggak kira-kira jembatan yang betul-betul memang diperlukan oleh masyarakat. Nah, kita dapatlah sasaran yang ada di Batu Ampar. Batu Ampar di situ. Jadi jembatan ini sudah 25 tahun diajukan masyarakat di situ untuk dibangun. Karena untuk kondisi sebelum kita bangun itu jembatannya dari kayu dan roboh. Dan itu jembatan ini jembatan alternatif penghubung antara Kelurahan Muara Rapang dengan Batu Ampar. Nah, kalau lewat sini mungkin bisa memotong waktu sekitar 30 menit kalau ke kota atau ke sekolah dan sebagainya. Nah, dengan adanya akses ini ya bisa mempersingkat waktu. Nah, kalau misalkan jembatan ini tidak ada ya masyarakat bisa melambung jauh dan ini juga menyebabkan kemacetan. Ya, kemacetan kota. Ya, kita sendiri tahu bahwa di Balikpapan kalau jam-jam kerja itu pasti macet. Nah, atas pertimbangan itulah sehingga jembatan kita ini bangun di situ. Sehingga ya masyarakat di situ ya merasa ya terbantu dengan adanya jembatan kita bangun ini dengan menghubungkan dua kelurahan antara Kelurahan Muara Rapang dengan Batu Ampar. Ya, itu. Dan saat ini prosesnya seperti apa, Pak? Untuk saat ini, alhamdulillah puji Tuhan untuk jembatan sudah selesai kita bangun dari 1 minggu yang lalu sudah kita selesai bangun. Itu murni kerjasama antara Kodim dengan masyarakat setempat. Jadi kita membangunnya ya dari masyarakat untuk masyarakat dibantu dengan kita di lapangan. Jadi kegiatannya karya bakti padat karya. Karya bakti padat karya. Dan itu bisa berjalan sukses di Kota Balikpapan. Iya, dan udah selesai. Itu kita kerjakan nggak sampai sebulan. Udah sampai sebulan. Ya, nggak sampai sebulan. Itu panjangnya itu sekitar 7 meter. 7 meter. Lebarnya itu sekitar 3 meter. 3 meter. Ya, itu jembatan beton. Beton. Ya, luar biasa. Jembatan beton. Kita tahu bahwa sebagai kota yang berkembang Balikpapan ini kan untuk materialnya kan terbilang cukup mahal dan sulit juga didapat. Ini bagaimana nih sinergi antara TNI dengan masyarakat nih, Pak? Ya kalau dibilang material di Balikpapan bisa dikatakan harganya mahal. Harga mahal. Ya, harga mahal. Tapi ya kita tidak menyerah dengan harga material itu. Kita berfokus bahwa jembatan ini caranya bagaimana harus terbangun, selesai. Ini untuk masyarakat kita, untuk mengatasi kesulitan masyarakat kita di lapangan. Ya kita bersibaku dengan masyarakat yang ada di situ, saling bahu membahu. Intinya sasaran kita tercapai, bangunan jembatan bisa berdiri dan bermanfaat untuk masyarakat. Dan bermanfaat untuk masyarakat yang ada di wilayah itu. Dan sepertinya Pak Denny dan tidak hanya di Balikpapan ya program. Program ini kita untuk tahap 1 ini memang ditarget 25.000 titik se-Indonesia. Dan rencananya akan diresmikan tanggal 13 nanti oleh Bapak Presiden. Ini se-Indonesia. Ada yang jembatan gantung. Kalau di Kalimantan kan ada yang jembatan gantung ya sampai ke lebaran 100 meter, 50 meter. Ada jembatan Aramco, ada jembatan beton. Nah, kalau yang daerah-daerah Mahulu ke sana itu ya mungkin bikin jembatan gantung. Ya. Daerah-daerah Bulungan itu jembatan gantung yang sungainya ya Sungai Mahakam, Sungai Kapuas itu memang bentangannya sampai 100 meter, 200 meter. Itu ada juga yang dibuat. Dan pertanyaan masyarakat, kenapa hanya satu di Balikpapan? Untuk saat ini kita lihat kemarin yang memang ini kita buat satu dulu. Ya, sebagai proyek inilah.
proyek Contoh awal, kita, contoh untuk kita membangun satu dulu dulu. di Kota Balikpapan, sehingga masyarakat melihat, oh ya, ternyata jembatan yang kita buat ini, jembatan yang diperkasai oleh Bapak kita, Bapak Presiden melalui Bapak Kasat, betul-betul jembatan yang memang diperlukan masyarakat, dan ada nilai manfaatnya buat masyarakat. Nah, setelah itu nanti kita akan bangun selanjutnya, jadi bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Iya. Selain jembatan, Pak Dandim, apa program infrastruktur yang juga menjadi target-target di Kodim Balikpapan ini? Baik, kita kan punya program unggulan. Selain dari jembatan Garuda, kita punya RTLH. Terus kita punya program sumur bor, manunggal air. Kita punya pembangunan koperasi merah putih. Nah, ini yang sedang berlangsung. Terus ada juga kita pembangunan cetak sawah. Pencetak sawah. Nah, cetak sawah memang kita di Balikpapan tidak sebanyak di wilayah-wilayah lain, karena memang Balikpapan yang memang wilayahnya kecil dan sebagai kota jasa juga. Kota penyangga IKN. Jadi luas wilayahnya memang nggak semasif dengan wilayah lain untuk cetak sawahnya. Mungkin kita cetak sawah mungkin cuma 10 hektar, 20 hektar, tapi ini bisa menjadikan contoh untuk wilayah-wilayah lain bahwa di Balikpapan itu ternyata punya sawah. Ya, itu dari daerah Tritip. Itu juga kita melaksanakan pendampingan dengan Dinas Pertanian. Dengan kelompok tani yang ada di situ. Ya. Dan itu juga nampaknya membantu sektor pertanian di Kota Balikpapan yang penduduknya juga sangat luar biasa ya. Betul Pak. Jadi kemarin waktu kita udah selesai melaksanakan cetak sawah, kita pun melaksanakan pendampingan penanaman. Penanaman bibit dengan kelompok tani. Dan rencananya ke depan untuk sawah yang ada ini nanti akan dijadikan sebagai kawasan wisata. Wisata pertanian oleh Dinas Pariwisata Balikpapan. Nah, selama ini Pak Dandim, Pak Denny, terkait dengan sinergi lagi antara tentara dengan masyarakat dan khususnya petani, karena tidak semua kawasan Balikpapan bisa dilakukan pencetakan sawah. Ya, betul. Ya, kemarin kita di sini memang di awal-awal kita udah berapa kali melaksanakan cetak sawah. Tapi setelah cetak sawah, tanam padinya langsung nggak tumbuh subur. Karena kita tahu sendiri bahwa di Kalimantan ini khususnya di Balikpapan pH asam tanahnya kan tinggi. Sehingga membutuhkan bibit khusus. Nah, kemarin kita ada kerjasama dengan IPB Bogor. IPB Bogor. Berapa tahun yang lalu, 1 tahun lalu melaksanakan penelitian di sini, sehingga ada bibit yang kemarin kita coba tanam dan itu memang cocok di sini. Namanya bibit sinar mentari. Sinar mentari. Nah, ini yang kami coba tanam kemarin di daerah Tritip, kira-kira berapa hektar? 10 hektar. Nah, alhamdulillah puji Tuhan ternyata hasilnya itu sama dengan hasil panen wilayah di Jawa. Sampai bisa 4 ton. Ya. Kalau kemarin pada saat menggunakan bibit-bibit yang biasa itu cuma 1 ton, 2 ton paling banyak lah. Nah, dengan adanya peningkatan hasil pertanian, hasil panen dari kelompok tani ini, sehingga kemarin kami ada meningkatkan untuk lahan persawahan yang dulu sudah dicetak tapi lama nggak diolah jadinya tidur lagi. Jadi kita melaksanakan optimalisasi lahan lagi. Sehingga ini dari masyarakat setempat menyampaikan ke kita kalau bisa ditambah lagi, karena kami dulu kalau nanam itu rugi Pak. Tapi sekarang begitu ada bibit ini, wah ini punya nilai ekonomis buat kami sendiri. Sehingga kami kemarin kerjasama dengan Dinas Pertanian. Sehingga kita buka lagi sekitar 15 hektar. Nah, sampai sekarang lahan mereka di sana, hasil pertanian mereka di sana sudah, alhamdulillah puji Tuhan sudah bagus. Nah, ini tinggal ke depannya lagi, karena di sana ada dulu waktu tahun berapa kami udah lupa, sekitar 10 tahun yang lalu bahwa pernah dicetak sawah sebanyak 90 hektar.
Karena hasilnya tidak bagus sehingga jadi lahan tidur. Nah, ini yang kita rencanakan ke depannya akan buka lagi. Kita mau bangunkan lagi yang lahan tidur ini. Ya, karena bibit yang kita dapatnya sudah ada yang cocok dengan pH khususnya tanah di Balikpapan. Itu masalahnya tanah sudah diatasi. Ya. Bagaimana dengan sistem irigasinya? Irigasinya kemarin kita sudah sampaikan juga ke PU. Ya. Kita koordinasi ke dinas PU dan ya yang lebih penting lagi koordinasi ke Bapak Wali Kota. Pak Wali Kota. Nah, kemarin kami lihat sudah ada proyek irigasi masuk ke dalam. Nah, atas itulah semuanya dilengkapi, jalan dilengkapi sehingga dari Dinas Pariwisata nanti akan menargetkan akan membuat program bahwa di lahan ini, di lokasi ini akan dijadikan sebagai wisata pertanian. Agro pertanian. Agro pertanian. Ya, di situ. Karena di Balikpapan tidak ada wisata itu, yang ada cuma wisata pantai saja. Sehingga otomatis dengan adanya dijadikan sebagai kawasan wisata, pertanian sudah bagus, ya otomatis akan meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di situ. Nah, tadi kita bicara tentang infrastruktur pertanian dan ketahanan pangan. Bagaimana juga satu hal lagi berkaitan dengan hortikultura, karena kebutuhan sayur di Kota Balikpapan ini juga sangat penting. Apakah juga selain pertanian sawah tadi, hortikultura juga menjadi bagian yang sangat peran kita di tingkat petani ini juga sangat penting ya? Oke, untuk hortikultura sendiri, ini masih kami rintis ya. Ini masih kami rintis kaitannya dengan lahannya. Ya. Mungkin untuk lahannya nanti mungkin satu tempat dengan wilayah yang kita melaksanakan cetak sawah ini. Tapi untuk saat ini belum ada wacana, tapi kita akan coba nanti kita angkat. Ya, kita koordinasikan dengan Dinas Pertanian, dengan Wali Kota untuk menumbuhkan lagi nih. Karena ya memang kita tahu bahwa semua sayur mayur dan sebagainya itu didatangkan dari luar, dari Sulawesi, terus dari Jawa. Nah, itu yang perlu kita tindak lanjuti ke depannya. Itu katanya katesnya Tritip itu paling mantap di Kalimantan. Oh ya. Katesnya ya. Iya. Jadi katesnya itu kan memang kates Balikpapan itu terkenal. Ya, terkenal. Jadi kalau setiap ada yang ke Balikpapan, jadi kalau ke Balikpapan belum makan katesnya Balikpapan, berarti belum ke Balikpapan. Memang katesnya kecil, mungil tapi manis. Iya. Jadi beda dengan kates California. Kalau California itu kan besar, tapi rasanya kurang manis. Tapi kalau punya Balikpapan kecil tapi manis. Jadi orang bikin nagih. Nah, itu juga kita kembangkan. Kita ada kembangkan di daerah Transat. Ya, daerah Transat. Termasuk ke daerah Manggar, Tritip itu kita juga kita ada pendampingan ke kelompok tani pepaya itu. Ya, petani. Oke. Baik pendengar dan pemirsa podcast kita di kesempatan hari ini sangat luar biasa. Kita tetap bersama siaran ini dan kita kembali setelah satu ini. Ya, kita kembali lagi di dialog khusus Radio Republik Indonesia dan podcast bersama Komandan Kodim 0905 Balikpapan, Bapak Kolonel Infanteri Denny Salerung, Sarjana Sosial. Ya, kita tahu bahwa beliau ini banyak sekali bertugas di daerah-daerah konflik ya. Di daerah konflik seperti di Papua dan hampir separuh dari tugas beliau di daerah sana. Nah, kita kembali tadi bicara tentang infrastruktur di Kota Balikpapan. Sekarang kita bicara tentang bagaimana sebenarnya membangun pendidikan karena mewujudkan Indonesia emas itu dari generasi-generasi yang saat ini sedang tumbuh dan berkembang. Apa yang menjadi program Pak Dandim di di kawasan teritorial Kodim 0905 Balikpapan ini, Pak? Ya. Terima kasih. Kami di Kodim 0905 Balikpapan, seperti kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2045, istilah Indonesia memiliki predikat Indonesia Emas. Sehingga anak-anak kita yang sekarang yang duduk di SMP, SMA, mungkin inilah yang mereka nanti akan menduduki
jabatan-jabatan strategis, ya, pengambil keputusan dan sebagainya. Sehingga dari awal inilah kita dari Kodim sendiri memiliki program, ya, antaranya ada program-program KKRI, Korp Kadet Republik Indonesia. Memang program ini memang program dari pusat, ya. Adapun sasarannya ke anak-anak kita mulai dari SMP, SMA, ya, kita pembentukan karakter, ya, wawasan kebangsaan, bela negara, sehingga dari dini hari kita sudah membentuk mereka, ya, menjadi anak-anak, menjadi manusia-manusia yang patriot. Ya, anak-anak yang militansi, yang memiliki kemandirian dan sebagainya. Dan ada pun juga program-program kita di luar kegiatan itu, yaitu kegiatan belajar mandiri, ceria. Belajar ceria. Ya, belajar ceria. Ini program dari Bapak Pangdam kita, ya, diperintahkan ke kita untuk melaksanakan program mandiri ceria, di mana sasarannya adalah anak-anak yang putus sekolah, ya, anak-anak putus sekolah atau anak-anak yang bersekolah tapi dari keluarga yang kurang mampu, ya. Sehingga kita di Balikpapan tiap Koramil ada satu kelompok, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, ya. Di situ mata pelajaran yang kita berikan kepada mereka itu adalah bahasa asing, ya, terus pendidikan agama, dengan matematika. Ya, menurut kami inilah mata pelajaran yang sebagai wadah, sebagai dasar dari membentuk anak-anak kita yang punya punya potensi IQ yang tinggi dari sini awalnya. Agama kaitannya dengan mental spiritual, ya. Terus bahasa asing kaitannya dengan komunikasi nanti keluar. Nah, matematika nih kaitannya dengan hitung-menghitung. Hitung menghitung ini kan ini dari kita mungkin nanti suatu saat menjadi insinyur-insinyur atau menjadi teknikan ahli-ahli bangunan dan sebagainya, kan harus pandai dalam hitung menghitung. Nah, itu yang kita sasar ke masyarakat kita atau anak-anak kita yang kurang mampu. Ya, itu yang kita laksanakan saat ini. Dan itu menyasar ke sejumlah sekolah-sekolah yang ada di Kota Balikpapan. Ya, semua sekolah yang ada di Balikpapan semua kita masuki. Ya. Termasuk juga ada program kita tersendiri dari Kodim, bahwa setiap hari Senin, ya, dari Babinsa, dan Ramil maupun dari saya ikut upacara sebagai irup, sebagai irup di sekolah SMP, SMA. Sehingga disitulah kita secara tidak langsung membentuk karakter mereka, ya, karakter bela negara, wawasan kebangsaan, sehingga pada saat nanti di usia-usia yang mapan, di usia-usia dewasa, ya, di tahun 2045 nanti, ya, mereka menjadi penentu-penentu kebijakan yang paten. Ya, paten. Kalau sekolah Garuda, apakah juga di Balikpapan sudah mendapatkan itu atau seperti apa nih Pak Dandim? Kalau sekolah Garuda saat ini, kalau kami komunikasikan dengan Pemkot, karena dalam hal ini untuk penyiapan lahan pembangunan itu dari Pemkot, ya, ini masih sifatnya masih masih dirapatkan. Ya, masih dirapatkan. Tapi untuk beroperasinya sini belum ada. Iya. Tapi kalau Sekolah Taruna Nusantara itu sudah ada di IKN. Di IKN. Ya, itu sudah berdiri di IKN dan sudah beroperasi tahun ini. Dan kita juga mensupport itu. Ya, itu pun kita mensupport dengan siswa-siswa yang ada di sini. Jadi sekolah-sekolah SMP itu kan penerimaannya kan masuk ke SMA. Ya. Anak-anak kita yang SMP yang punya punya prestasi yang luar biasa, yang mungkin di atas rata-rata, ya kita arahkan ke sekolah. Dan difasilitasi untuk itu. Ya, dan kita fasilitasi untuk itu. Ya. Dan anak Balikpapan sudah ada masuk ke sekolah Garuda di Sekolah Taruna Nusantara. Sekolah Taruna Nusantara. Ya, itu sudah ada. Sudah ada. Sekolah Taruna Nusantara ini memang siswanya dari berbagai wilayah dari seluruh Indonesia. Dan kita bersyukur menjadi tetangga IKN. Ya, dekat dengan IKN. Nah, itu sudah ada di IKN. Kalau nggak salah untuk Sekolah Taruna Nusantara ini baru ada 5 di Indonesia. Di Indonesia. Ya, baru 5. Iya.
Dari segi apa namanya untuk peningkatan SDM tadi, apakah ada secara khusus apa namanya tentara-tentara kita mengajar secara langsung di apa namanya di sekolah atau memberikan les atau seperti apa ini? Kalau prajurit kita seperti apa di Kodim Oke. 05 di Balikpapan? Kalau yang di Balikpapan kita udah turun, udah lama kita turun ke anak sekolah mulai SD, SMP, SMA. Contohnya di KKRI, Kadit Republik Indonesia ini kita buat semacam pembinaan, ya pembinaan wawasan kebangsaan, ya mulai dari bela negara dan sebagainya. Ini yang turun tangan di lapangan ini anggota-anggota kita, ya anggota-anggota Babinsa maupun Koramil maupun di Kodim untuk melaksanakan pembinaan, mulai baris berbaris, ya kan, mulai kegiatan bagaimana penerapan bela negara dalam kehidupan sehari-hari ini kita udah terapkan. Nah, termasuk di sekolah-sekolah lain tetap kita ajarkan masalah kedisiplinan. Nah, belajar disiplin, belajar hidup mandiri, ya dengan melalui apa? Dengan baris berbaris. Baris berbaris. Ya. Terus kalau di KKR itu mulai dari kegiatan bangun pagi sampai dengan tidur kembali udah kita atur sedemikian rupa sehingga membiasakan mereka hidupnya disiplin. Iya. Apalagi menjelang upacara Hari Kemerdekaan apa namanya Babinsa kita mendampingi para persiapan untuk upacara itu. Ya. Upacara itu ya dengan cara apa ya? Mungkin di masing-masing kelurahan ada kegiatan lomba dalam rangka 17-an. Ya. Mungkin lomba gerak jalan, terus lomba-lomba ya apa ya permainan-permainan rakyat. Nah, itu kan salah satu cara untuk gimana caranya kita memperingati hari 17 ini, hari kemerdekaan kita dengan kegiatan-kegiatan itu. Itu kan salah satu kegiatan wawasan kebangsaan atau bela negara. Sehingga mereka tidak lupa dengan jasa-jasa para pahlawan. Nah itu. Pak Dandim, pesan apa yang ingin Pak Dandim sampaikan kepada generasi muda Kota Balikpapan dan mereka untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kedaerahan yang untuk menjunjung bahwa mewujudkan Indonesia emas di 2045 ke depan? Baik, untuk adik-adik kita, untuk anak-anak kita yang saat ini masih berada di bangku sekolah, ya, baik itu SMP, SMA, ya mari kita bangun, ya mari kita bangun negara kita, bangsa kita, terkhusus lagi mari kita bangun Kalimantan Timur ini dengan penuh semangat, dengan penuh dedikasi yang tinggi, dengan apa? Dengan membekali diri kita dengan ilmu, dengan motivasi, semangat, ya, dengan militansi, dan meraih cita-cita kita apa yang menjadi cita-cita kita ke depan. Mungkin ada yang menjadi dokter, ada yang mau menjadi tentara, Polri. Nah, itulah yang harus kita capai sehingga secara tidak langsung ya kita bisa turut serta dalam membela, mempertahankan, menjaga keutuhan negara Republik yang kita cintai ini. Ya, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak dan di pengalaman Pak Dandim waktu masuk tentara nih, Akabri ini, perjuangan apa yang harus yang perlu ditanamkan kepada generasi muda kita ini? Baik, pengalaman saya secara pribadi, memang saya masuk ke tentara itu dari desa. Ya. Bukan dari kampung, tapi saya berasal dari desa, dari Toraja. Ya, saya orang Toraja. Jadi saya SD, SMP, SMA di Toraja. Memang cita-cita jadi tentara? Ya memang cita-cita saya dulu jadi tentara. Tapi karena saya lihat, wah tentara ini susah ini. Ya, susah. Jadi belum bertempur udah kalah duluan. Ya, udah kalah duluan. Sehingga pada saat itu saya setelah SMA saya mencoba ke perguruan tinggi, setelah itu saya masuk lah di. Oh, masuk lagi. Ya, saya sempat kuliah 1 tahun. Sempat ke 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun, setelah itu pada saat di Makassar ada teman-teman kita yang ikut mendaftar jadi TNI. Ya, dari jalur ada yang jalur prestasi, ada yang dari jalur kuliah, dan ada yang memang jalur dari SMA. Ya. Dari situlah kita bergaul. Dari situlah saya mendapat banyak masukan. Ya, kalau kita di kampung dulu kan masukan itu kan tidak ada, sehingga kita tahunya wah ini berat
Kalau apalagi masuk saat itu masih namanya akabri. Akabri. Tapi dari informasi-informasi yang saya terima dari rekan-rekan, dari teman-teman, bahwa masuk tentara itu nggak bayar. Tidak bayar. Ya, nggak bayar. Intinya sehat, ya, jasmani baik, intelektual baik, moral baik, pasti akan lulus. Disertai dengan doa yang tulus. Doa yang tulus. Nah, ya, doa yang tulus. Sehingga pada saat itu ya saya menyiapkan diri, ya, mulai dari penyiapan kesehatan, jasmani, terus intelektual dan sebagainya saya pelajari. Setelah itu saya coba untuk mendaftarkan diri, ya alhamdulillah puji Tuhan, ya saya bisa dinyatakan lulus untuk mengikuti pendidikan di Magelang. Magelang, luar biasa. Intinya kepercayaan diri. Iya. Ya. Dan masuk tentara pun tidak bayar. Tidak bayar. Ya, tidak bayar. Apapun itu, Tamtama, Bintara dan Perwira, itu tidak bayar. Tidak bayar. Itu semuanya gratis. Dan itu pun saya sudah jalani. Ya, nggak ada yang bayar. Ya. Ya. Dan itu juga bagi generasi muda kita yang ingin masuk jalur TNI saat ini di Kota Balikpapan terbuka. Ya, terbuka lebar. Dan lebih gampang lagi sekarang. Untuk mendaftar itu bisa secara online. Ya, kalau dulu itu mungkin kita ke agen dulu, atau mungkin ke Koramil atau ke Kodim untuk mendaftar secara langsung, tatap muka. Tapi untuk saat ini dimudahkan. Dengan apa? Dengan online. Dengan cukup masuk, udah ada linknya, kita masuk mendaftar sudah. Tinggal kita nanti kapan untuk melaksanakan seleksi nanti akan diumumkan juga di media sosial atau di dalam link itu, link atau website yang sudah ditentukan oleh bagian penerimaan di Kodam. Nah, ya. Tadi kita bicara tentang pendidikan. Sudah disampaikan oleh Komandan Kodim 0905 Balikpapan, Bapak Kolonel Infantri Denny, ya, bahwa perjuangan untuk meraih pendidikan itu juga memerlukan sebuah strategi juga itu, strategi juga. Nah, untuk bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045. Bicara tentang dunia kesehatan ini. Program-program kesehatan juga kita lihat bahwa beberapa kali pemerintah Kota Balikpapan mendapatkan penghargaan. Dan ini tidak terlepas bagaimana sinergi antara Kota Balikpapan dengan jajaran TNI khususnya Kodim 0905 Balikpapan. Bagaimana Pak untuk program kesehatan ini yang menyentuh kepada lapisan paling bawah seperti diantaranya ada stunting. Ya, kalau katanya dengan program kesehatan, seperti kita ketahui bahwa kita melaksanakan kegiatan pendampingan di lapangan itu, kita tidak bisa bekerja sendiri. Ya, hanya Kodim saja yang kerja. Tapi kita tetap bersinergi dengan dinas kesehatan yang ada di sini, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan maksimal. Contohnya mungkin pendampingan kaitannya dengan stunting di posyandu-posyandu. Terus kita melaksanakan bakti sosial berupa pengobatan, baik itu sunatan massal, baik itu operasi bibir sumbing. Nah, ini kita laksanakan dengan bersinergi dengan dinas terkait atau kita bersinergi dengan pemerintah setempat. Sehingga seiring sejalan di lapangan. Nah, itulah bentuk kerjasama kita dengan pemerintah daerah di lapangan. Sehingga apa yang menjadi program dari pemerintah bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan sukses. Sama juga dengan kita. Kita yang punya program itu sendiri bisa kita laksanakan karena kita kembali lagi yang saya sampaikan di awal bahwa rohnya kita itu ya di laporan wajib TNI di poin 8 itu. Poin 8. Ya, mempelopori dan mengatasi kesulitan rakyat yang berada di sekelilingnya. Nah, itu. Ya, di antaranya tadi program stunting. Ya. Dan juga kita juga mendampingi sejumlah posyandu yang ada di kelurahan dan di RT-RT ya. Iya. Itu ada babinsa-babinsa kita yang di lapangan yang melaksanakan pendampingan, dan kaitannya dengan stunting kita punya program sendiri bahwa di Kodim itu memiliki anak asuh. Anak asuh. Ya, anak asuh. Contohnya Dandim sendiri punya anak asuh. 10 anak asuh. Ya. Nah, inilah yang menjadi perhatian khusus Dandim ke anak asuhnya ini. Nah, belum lagi Koramil dan Ramil punya anak asuh. Anak asuh. Nah, anak asuh. Jadi anak-anak asuh kita inilah kita, gimana programnya? Tiap bulan ada penambahan nggak berat badan dan sebagainya? Bagaimana situasinya? Baik apa tidak? Nah, itu yang menjadi tanggung jawab kita. Dan itu juga salah satu andalan program nasional yang harus diterapkan di tingkat bawah. Ya, tingkat bawah. Nah, itu dengan program-program ini, dengan sistem anak asuh ini ya puji Tuhan alhamdulillah
bisa berjalan dengan baik. Nah itu. Iya, iya. Dan kerjasama kita dengan pemerintah dan pihak swasta juga terjalin juga. Ya, terjalin dengan baik. Jadi bukan semata-mata TNI yang tampil terus, tidak. Kita sebagai pelengkap di lapangan, pelengkap dan pendukung. Tetap ranahnya atau supervisi di lapangan ya tetap instansi terkait, dalam hal ini pemerintah daerah. Ya, bukan kita mengambil tugas tanggung jawab dari pemerintah daerah, tapi kita bagian dari mereka. Nah, itulah perang kita di zaman kemerdekaan ini. Ya, untuk bela negara. Bela negara. Jadi bela negara itu bukan dengan memangkul senjata, tapi dengan mensukseskan program dari pemerintah pusat, itulah salah satu untuk bela negara. Bela negara. Ya, implementasi dari bela negara ya itu. Nah, bukan hanya memangkul senjata udah bela negara, tapi dengan mensukseskan program dari pemerintah itulah implementasi di bela negara. Iya, luar biasa ya. Dan tidak terasa memang bincang-bincang kita ini semakin membuat para pendengar dan pemirsa podcast kita ini semakin wah ini apalagi nih program Kodim 0905 Balikpapan ini. Pak, berkaitan dengan bagaimana meramu kerukunan antar umat beragama di budaya di Kota Balikpapan ini dengan program sosial budaya dan politiknya, Pak. Ya. Karena kita tahu bahwa sebagai ibu kota kedua Kalimantan Timur, Balikpapan juga luar biasa ini untuk sosbudnya ini, Pak. Ya. Baik, mungkin perlu kita ketahui bersama bahwa Balikpapan ini kan masyarakatnya majemuk. Majemuk. Masyarakatnya berbagi suku ada di sini. Iya. Ya. Memang ini Kalimantan, tapi kalau kita lihat di sini suku Dayaknya malah kurang. Ya, yang banyak itu ya suku pendatang. Sehingga dengan banyaknya suku yang ada di Balikpapan, jelas banyak juga beragam agama yang ada di sini. Iya. Ada Islam, ada Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu dan sebagainya. Iya. Nah, bagaimana kita menyikapi ini sehingga kota Balikpapan ini yang memiliki moto kota beriman. Kota beriman. Ya, beriman ya. Ku bangun, ku jaga dan ku bela. Ku bela. Ya, ya. Ya, kita selaku satuan kewilayahan Kodim yang memiliki wilayah teritorial yang majemuk, ya kita memiliki program tersendiri yang kita terapkan setiap per TW. Iya. Ya, kita merangkul tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sini. Kita kumpul di Kodim, ya, melaksanakan ya seperti kayak kopi morning, ya, mungkin disitulah kita bisa menyampaikan saran masukan, ya mungkin ada kendala di lapangan, ada mungkin permasalahan katanya dengan hal-hal keagamaan, disitulah bisa kita saling memberikan saran masukan. Ya, sehingga saran masukan inilah yang bisa kita sampaikan nanti ke pemerintah setempat, dalam hal ini Bapak Wali Kota, kaitannya dengan kerukunan umat beragama yang di sini. Ya, kita punya semboyan sendiri di sini sendiri bahwa kita kan di Pancasila itu ada Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Nah itu. Jadi jangan jadikan perbedaan itu jadi masalah. Nah itu. Kalau udah perbedaan itu jadikan masalah ya udah jelas bahwa negara kita ini nggak akan rukun kembali. Tapi jadikan perbedaan itu sebagai satu kesatuan. Ya, satu kesatuan yang utuh. Iya. Nah, sehingga apabila ada timbul permasalahan, mari kita selesaikan secara musyawarah. Iya. Ya, bisa kita sampaikan pada saat forum-forum di masyarakat, atau forum-forum pada saat kita ada pertemuan di Kodim. Kita kan ada pembinaan mitra karib, pembinaan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa kita punya program per triwulan untuk kegiatan-kegiatan ini, untuk mensinkronkan lagi pemuka-pemuka agama yang ada di wilayah Balikpapan. Sehingga disitulah sarana silaturahmi bisa terjalin. Nah, dengan terjalinnya silaturahmi, ya jelas bisa kita katakan bahwa kerukunan umat beragama yang di Balikpapan ini bisa hidup dengan harmonis. Karena menjaga kota Balikpapan ini luar biasa. Karena proyek vital nasional rata-rata di Balikpapan dan bertetanggaan dengan IKN. IKN. Ya.
Jadi Balikpapan ini pintu gerbangnya atau kota penyangganya ibu kota. Ibu kota. Ya, dari orang mau ke IKN harus melalui Balikpapan. Balikpapan, ya. Nah ya. Ya, ya menarik. Semakin panas, semakin menarik perbincangan kita. Tentu ini perlu waktu lagi. Nanti kita bersama Pak Denny bincang-bincang ini. Nah, satu hal lagi Pak, kita tadi sudah bicara banyak hal berkaitan dengan Balikpapan dan nasional Pak. Kita tahu juga bahwa program yang menjadi andalan dari Presiden Republik Indonesia, yaitu Pak Prabowo Subianto, itu adalah Koperasi Merah Putih. Bagaimana Pak proses Koperasi Merah Putih ini juga berkibar di Kota Balikpapan ini atas kawalan yang dilakukan oleh Dandim 0905 Balikpapan? Oke, baik. Untuk Koperasi Merah Putih sendiri ini merupakan proyek strategi nasional. Yang di mana proyek strategi nasional adalah proyek yang harus kita bangun dan harus kita kerjakan. Nah, diharapkan dengan kontur wilayah, tipologi wilayah, kearifan lokal yang ada di Balikpapan, yang wilayahnya 34 kelurahan, ya memang banyak tantangan, hambatan yang kita harus hadapi. Tapi dengan tantangan hambatan itu ya kita bagaimana kita berkomitmen untuk bisa bersinergi dengan pemerintah kota dalam hal pembangunan. Terkhusus lagi dalam hal penyediaan lahan. Karena tugas pokok dari pemerintah daerah itu salah satunya adalah menyediakan lahan untuk pembangunan Koperasi Merah Putih. Nah, perlu kita ketahui bahwa di Balikpapan ini untuk lahan ini kan terbatas. Nah, 34 kelurahan berarti harus 34 Koperasi Merah Putih yang harus kita bangun. Namun saat ini yang kita bisa bangun hanya 11 titik saja. 11 titik. Ya, sudah selesai 6, yang 5 titik lagi proses pembangunan. Adapun tujuannya Koperasi Merah Putih ini dibuat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di situ. Ya, perekonomian kerakyatan. Ya, dari masyarakat untuk masyarakat. Di mana nanti anggota dari koperasi maupun pengurus koperasi itu dari masyarakat yang ada di situ. Iya. Jadi untuk sasaran ke depannya bahwa semua bahan subsidi yang turun dari pemerintah, yang turun dari pusat, semuanya nanti satu pintu dari Koperasi Merah Putih. Nah itulah yang nanti akan meringankan kesulitan rakyat yang ada di situ. Ya biasanya mungkin selama ini mungkin barang-barang subsidi ini banyak yang disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu, sehingga yang menerima dampaknya ini kan petani ya, masyarakat yang ada di situ. Sehingga Bapak Presiden membuat program dengan adanya koperasi ini akan memutus mata rantai tengkulak. Ya, sehingga apa yang menjadi hak dari masyarakat petani itu betul-betul tersalurkan sampai dengan ke sasaran. Nah itu. Nah pembangunannya pun juga sama. Padat karya, bakti padat karya. Jadi yang membangun di situ ya lapisan masyarakat ikut bergabung, bersinergi dengan kita yang di situ untuk bisa membangun Koperasi Merah Putih ini. Ya. Ada kendala Pak dari 34 tadi hanya baru 11 titik dan 6 titik yang sudah direncanakan selanjutnya Pak. Kendala kita saat ini terkendala dengan lahan. Lahan karena untuk pembangunan Koperasi Merah Putih ini dibutuhkan luas lahan itu 20 kali 30. Sehingga untuk mencari lahan di kota ini agak susah ini. Dan juga Balikpapan mahal Pak ya. Dan lahan pun di Balikpapan ini mahalnya minta ampun. Mahal. Tapi itu tidak kita kita nggak sampai berhenti di situ. Kita tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah, bersinergi sehingga titik 34 ini bisa terselesaikan di akhir tahun 2026. Ya. Jadi kendala itu masih bisa kita carikan solusinya. Ya, kita akan berusaha terus untuk cari solusi sehingga apa yang menjadi target kita bisa tercapai. Ya. Untuk Koperasi Merah Putih, kita tahu juga yang menjadi menarik sekarang bahkan di media sosial maupun di laman Google itu banyak sekali Pak dicari informasi berkaitan dengan rumah layak huni Pak. Rumah yang diprogramkan oleh Presiden kita Pak.
Apakah juga di di Balikpapan khususnya jajaran Kodim ini juga menangkap hal ini juga sebagai sarana yang paling utama untuk masyarakat kita, Pak? Ya, kalau kaitannya dengan rumah layak huni ini memang program dari Bapak Presiden juga. Ya, Ya, rumah kita memang subsidi. ya rumah-rumah subsidi dan sebagainya atau rehab rumah yang Ya. kurang layak. Memang kita di Balikpapan ada membangun tiga ya, dan saat ini sudah selesai semua. Kita juga kerjasama dengan dinas perumahan. Ya, dinas perumahan yang ada di Balikpapan, sehingga kita di lapangan yang di awal saya sampaikan bahwa kita tidak bekerja sendiri, tapi kita tetap bekerja bergandengan, bersinergi dengan instansi terkait. Jadi kita di situ sebagai pelengkap dan pembantu. Jadi bukan kita mengambil alih kerjaan dari pemerintah daerah, tapi kita sifatnya membantu sehingga kegiatan ini bisa berjalan tepat sasaran, tepat waktu. Iya. Nah, demikian. Ya, kita tahu bahwa membangun rumah bagi masyarakat tadi yang diperlukan oleh mereka yang membutuhkan perlu sinergi juga, Pak ya. Iya. Nah, sinergi apa, Pak, sehingga pencapaian itu bisa didapatkan oleh masyarakat kita, Pak? Oke. Sinergi ini banyak bentuknya, baik sinergi saling memberikan informasi, saling saling mencari solusi, ya. Dan saling bekerja sama untuk pencapaian sasaran dan target. Ya. Jadi sinergi inilah yang kita laksanakan antara dinas terkait, contohnya pengadaan rumah sosial. Jadi jadi kita berkoordinasi dengan dinas sosial, dinas perumahan berkaitan dengan pembangunan rumah ini. Ya. Biasanya contohnya di lapangan mungkin dari dinas sosial atau dinas perumahan menyiapkan bahan-bahannya. Ya, bahan-bahan baku, bahan material dari sasaran ini. Apakah ini bangun dari nol atau rehab. Nah, kitalah yang di lapangan, Babinsa bersama rakyat bersinergi untuk mewujudkan pembangunan rumah ini. Nah, itulah salah satu kerjasama sinergi kita di lapangan. Iya. Tapi tetap supervisinya dari lembaga terkait. Saya ingat, Pak, waktu masih kecil dulu, tentara kita itu membangunkan rumah kepada masyarakat kita yang memerlukan. Ya. Dan itu masih berjalan sampai saat ini. Ya, dulu AMD namanya. AMD. Nah, sekarang TMMD. Iya. Nah, tentara manunggal masuk desa. Iya. Bisa disampaikan, Pak, mungkin ada tambahan terkait dengan rehab rumah tadi, Pak? Oh ya, saya hampir lupa. Selain dari rehab rumah, kita juga punya program rehab panti asuhan. Ya. Merinding, Pak. Ya, ini kita sudah ada satu sasaran yang kita rehab. Jadi memang kita ada berapa sasaran. Kita memang sasaran yang kita selesaikan ini bukan sasaran asal membangun. Tapi kita melihat nilai manfaatnya yang diterima oleh anak-anak kita di panti asuhan. Ini sepertinya, contohnya mungkin dilihat dari jumlah hunian. Ya, jumlah hunian anak-anak kita di situ ada berapa orang. Terus kita lihat dari kondisi kerusakan panti asuhan ini sampai sejauh mana. Nah, kalau kita misalkan bisa kita swadaya kerja dari Kodim sendiri, kita kerjakan. Tapi kalau itu berat untuk kita sendiri kerjakan, itu kita koordinasi dengan instansi terkait. Ya, mungkin dinas perumahan, dinas sosial dan sebagainya. Dan itu sudah berjalan di Balikpapan. Ya. Satu lagi program kita itu kita mendata anak-anak yang belum memiliki akte kelahiran. Nah, ini yang sangat-sangat perlu. Namanya akte kelahiran ini kan diperlukan pada saat kita sekolah. Dan pada saat kita mungkin melamar kerja dan sebagainya. Nah, apabila anak-anak kita ini suatu saat mungkin dia sekolah dan sebagainya, tiba-tiba dia melamar suatu pekerjaan di tempat lain, tiba-tiba dia tidak masuk karena akte kelahiran tidak ada. Nah, ini kadang orang lupa. Nah, itulah salah satu sasaran kita juga saat ini. Ya, jadi kita mendata anak-anak kita yang belum memiliki akte kelahiran. Khususnya yang anak-anak di panti asuhan.
Ya, anak-anak panti asuhan. Dan itu juga sudah berjalan. Nah, itu sudah berjalan. Sudah berjalan. Lagi proses berjalan. Jadi ini kegiatan ini bukan kegiatan musiman. Yang mungkin tahun ini saja. Enggak, kegiatan ini terus menerus. Ya, terus menerus sampai mungkin di Balikpapan tidak ada lagi anak-anak yang tidak memiliki akte kelahiran, tapi sudah memiliki akte kelahiran semua. Ya. Termasuk rehab-rehab panti asuhan, mungkin nanti ke depannya kan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut, mungkin ke depannya sudah tidak ada lagi panti asuhan yang mungkin bocor atapnya. Ya. Nah, karena kegiatan kita ini kita laksanakan secara berkesinambungan. Bertahap, bertingkat dan berlanjut. Bukan kegiatan musiman. Ya. Itulah tentara untuk rakyat. Ya, tentara untuk rakyat. Tentara kuat karena ada rakyat. Karena ada rakyat. Iya. Tidak terasa perbincangan kita hampir 60 menit ya pada kesempatan hari ini. Sayang sekali karena kesibukan oleh Pak Komandan Kodim, Pak Denny, itu sangat terbatas, tapi beliau mencoba menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang bersama jajaran media dan menjumpai masyarakat Kota Balikpapan melalui program wawancara ini dan program podcast. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain banyak hal yang sudah dikerjakan oleh jajaran Kodim 0905 Balikpapan itu bisa melahirkan sebuah pemimpin yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa kita ini dan Presiden Republik Indonesia saat ini. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Pak Komandan Kodim 0905 Balikpapan, Pak Kolonel Infanteri Denny Selerung, ya, Sarjana Sosial. Mudah-mudahan sekali lagi perbincangan kita ini bermanfaat untuk bersama rakyat. TNI kuat karena rakyat. Iya, TNI kuat karena rakyat. Ya. Ya, saya Rudi Mulyadi dan seluruh kerabat kerja Radio Republik Indonesia Samarinda dan tidak terlupa juga peran dari jajaran Kodim 0905 Balikpapan untuk sukses acara wawancara ini. Saya akhiri, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!